beralamatkan di kota Tasikmalaya. Tapi setiap palesnya apa teman-teman? Dia malah meminta mengemis-ngemis sejarah di alun-alun teman-teman. Apakah ini yang dinamakan kesejahteraan untuk rakyat? Apakah ini yang dinamakan kesejahteraan untuk rakyat teman-teman? Gema orasi dan kepul asap dari ban yang terbakar membumbung tinggi di depan Balai Kota Tasikmalaya pada Kamis siang, tanggal 26 Februari tahun 2026. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Tasikmalaya datang dengan satu napas perjuangan, yakni menuntut evaluasi total atas 1 tahun kepemimpinan Wali Kota Fiman Alfarizi Ramadan dan wakilnya. Suasana memanas ketika massa menilai roda pemerintahan saat ini seolah kehilangan arah, terjebak dalam rutinitas seremonial yang minim terobosan nyata, sementara masyarakat masih menanti realisasi dari 18 program kerja serta 7 program prioritas yang sempat dijanjikan di masa kampanye. Kekecewaan mahasiswa memuncak saat sosok yang mereka cari, Wali Kota Fiman, kembali tidak menampakkan batang hidungnya untuk berdialog secara langsung. Meski gerbang Balai Kota sempat riuh oleh teriakan nama sang pemimpin, massa hanya ditemui oleh Sekda Kota Tasikmalaya beserta jajarannya. Alasan ketidakhadiran sang wali kota karena tengah mengikuti agenda bersama Forkopimda tidak serta-merta meredakan amarah massa. Bagi mahasiswa, ini adalah preseden buruk yang menunjukkan ketidaksiapan pemimpin dalam mendengarkan kritik langsung dari konstituennya, khususnya kaum intelektual muda. Kekecewaan ini kemudian dikristalisasi dalam sebuah ungkapan satir dalam bahasa Sunda yang berarti, Tasik tidak asik. Ungkapan satir itu menjadi simbol kegelisahan atas stabilitas kota yang dinilai stagnan. Koordinator lapangan, Dede Firmansyah, secara tegas menyatakan bahwa aksi ini hanyalah pembuka dari gerakan yang lebih besar. Mereka mengancam akan kembali dengan eskalasi massa yang berlipat ganda jika nota kesepakatan dan janji-janji politik tidak segera menunjukkan tanda-tanda realisasi. Demonstrasi ini ditutup dengan peringatan keras, jika pemimpin tidak sanggup menjaga amanah rakyat, maka turun dari jabatan adalah pilihan terakhir yang mereka tuntut. Bisa kita lihat, alasannya sampai detik ini teman-teman, ada seorang gadis, ada seorang anak kecil perempuan, kelas 4 SD, dia berprestasi di sekolahnya, yang beralamatkan di kota Tasikmalaya, tapi setiap palesnya apa teman-teman? Dia malah meminta mengemis-ngemis sejarah di alun-alun teman-teman. Apakah ini yang dinamakan kesejahteraan untuk rakyat? Apakah ini yang dinamakan kesejahteraan untuk rakyat teman-teman? Kita bisa melihat bahwasannya sampai detik ini, wali kota Fiman dan juga wakil wali kotanya yang katanya tidak sinkron teman-teman. Yang katanya komunikasi gitu tuh kubarnya Bapak tuh memimpin wali kota Tasikmalaya, memimpin kota Tasikmalaya, tapi wali kotanya dengan wakil wali kotanya saja cara komunikasinya tidak benar. Wah, memalukan sekali ini. Inilah bentuk wajah kota Tasikmalaya teman-teman, yang tadinya kita harapkan ada seorang pemimpin muda yang bisa mengangkat citra kota Tasikmalaya yang sudah citanya naik di atas, tapi tetap bukannya malah tambah naik, citranya malah tambah turun. Maka saya sepakat dengan apa yang dikatakan tadi koordinator lapangan pada aksi pada siang hari ini, bahwasannya bukan hanya aksi pada siang hari ini, sudah beberapa kali aksi dari teman-teman kami sebelumnya, bahwasannya evaluasi, tapi apakah ada tindakan nyata dari wali kota Fiman teman-teman? Apakah ada? Ya, makanya dirasa-rasanya pada kini kita senang, kita sepakati bahwasannya wali kota Fiman kita maksudkan, sepakat? Maka dari itu teman-teman, saya tetap ingin terus mengajak teman-teman semuanya untuk kita bisa melihat bahwasanya di depan sana itu adalah kita semuanya teman-teman. Dan kita akan mencabut spirit perlawanan para nabi.
Izin melaporkan Jalaluddin wartawan Tribun Priangan saat ini tengah berada di depan Balai Kota Tasikmalaya, di mana BEM Tasikmalaya ini menggelar aksi mengkritik terkait kepemimpinan setahun Pimandiki, di mana menurut para BEM Tasikmalaya ini kepemimpinan Pimandiki ini belum dirasakan oleh masyarakat Kota Tasikmalaya. Bisa terlihat tadi pemirsa, para BEM ini tengah berorasi di depan Balai Kota, tepatnya di gerbang kedua, dihadiri oleh unsur perwakilan pejabat dari pemerintah Kota Tasikmalaya. Bukan hanya sekedar untuk menyampaikan nilai-nilai kenabian, tapi mudah dihadirkan untuk melakukan perlawanan terhadap kekuasaan yang otoriter, dan itu diantaranya adalah Firaun, Haman, Korun, dan lain-lain sebagainya. Dapatkan barisan, oleh karena itu mari kita cari seperti itu dengan melakukan perlawanan. Mari kita jadikan lagu Indonesia Raya dipilih. Indonesia Raya. Bisa terlihat ya Tribuners, para mahasiswa dari BEM Tasikmalaya ini masih melakukan orasi dan menunggu Pimandiki untuk hadir, karena saat ini pejabat yang menghadiri masa orasi ini hanya dari unsur Sekda Tasikmalaya Asep Goparulo ya. Sementara Pimandiki tak nampak hadir di kerumunan masa orasi yang memang digelar di depan halaman Balai Kota Tasikmalaya. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Apa? Dari Cepluk? Belum biasa. Hidup Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Kita kaget bahwa wali kota kita kita duduk kembali. Rabbana ya Mana?
Sampai saat ini para mahasiswa masih menunggu kehadiran Pimendiki yang belum nampak di depan Balai Kota Tasikmalaya, karena mereka meminta Pimendiki itu hadir dan memberikan sepatah dua patah terkait orasi yang dilakukan terhadap kepemimpinannya. Baik, Tribuners, itu saja yang kami dapat laporkan. Nanti akan diupdate info selanjutnya dari Kota Tasikmalaya. Jalan Abidin melaporkan.